إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Baqarah, yaitu ayatud dain, ayat tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhubungan hutang piutang untuk suatu batas waktu tertentu, faktubuh, maka tulislah. Dan sudah kita bacakan fawaid dari ayat ini sampai pada poin yang ke-11, yaitu amrul katib an la yaktub illa ma amlahu man alaihi al-haq. Yang ke-11, walaupun kita sudah baca kemarin, kita ulang sedikit, bahwasanya penulis tidak menulis kecuali yang diimlakan oleh orang yang alaihi al-haq. Kalau alaihi artinya yang dia terbebani hutang. Kalau lahul haq, dia yang punya piutang. Baik. Artinya siapa yang mengimlakan? Yang mengimlakan adalah yang berhutang. Tulis, saya hutang sekian. Maka penulis menulis sesuai dengan apa yang diimlakan oleh man alaihil haq. Yang ke-12, annalladhi yumli minal muta'aqidaini man alaihi dain. Berarti faedah yang ke-12, yang mengimlakan dari dua orang yang berhubungan hutang piutang, yang mengimlakan adalah man alaihi dain, orang yang atasnya hutang atau orang yang berhutang. Kalau yang tadi yang 11, faedahnya adalah penulis tidak menulis kecuali sesuai dengan yang diimlakan oleh man alaihi dain. Al-thalith ashar, yang ke-13, amruhu
an yubayyin jami'al haq. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menerangkan, agar dia menerangkan semua al-haq alladzi alaihi, yang terbebani atasnya dia, wala yabkhas minhu syai'a. Artinya yang berhutang tadi menyuruh penulisnya untuk menulis dan diterangkan semuanya. Karena kadang-kadang bukan hanya angka. Kadang-kadang dalam bentuk benda yang tidak cukup hanya disebutkan saya hutang kepadanya sebuah mobil, titik. Mobil apa? Mereknya apa? Tahun berapa? Kondisinya bagaimana? Tidak bisa. Harus diterangkan semua secara rinci. Jangan disembunyikan dengan sengaja, dan itu namanya yabkhas, curang. Dia pura-pura tidak ingat. Tulis begini. Ketika bayar, yang tertulis cuma itu kok. Tidak diterangkan yang lainnya. Ar-Rabi' Ashar, yang ke-14. Anna iqrar al-insani ala nafsihi maqbulun. Bahwa orang yang mengikrarkan atas dirinya sesuatu, maka ikrarnya diterima. Lianna Allah amara man alaihi al-haq an yumli ala al-katib. Karena Allah menyuruh orang yang atasnya ada beban hutang untuk mengimlakan kepada penulis. Berarti yang ditulis adalah iqrar nafsihi. Yang ditulis adalah pernyataan tentang dirinya bahwa saya berhutang kepada si fulan sekian. Maka iqrar seseorang tentang dirinya diterima. Fa idza kataba iqrarahu, kalau ikrarnya sudah ditulis, sabata mujibuhu wa madmunuhu, maka tetaplah apa yang terkandungnya dan konsekuensinya. Konsekuensinya mujibuhu wa madmunuhu, dan apa yang terkandung di dalamnya. Wa huwa ma aqarra bihi ala nafsihi, yaitu apa yang diikrarkan oleh orang tadi terhadap dirinya sendiri. Walau idda'a ba'da dzalika ghalatan aw sahwan, walaupun dia mengaku bahwa saya lupa ketika itu atau saya lalai ketika itu, tidak bisa. Kamu sudah ikrar di sini menyatakan bahwa kamu telah berhutang sekian. Yang ke-15. Anna man alaihi haqqun minal huquq, bahwa siapa yang atasnya ada beban hak dari hak-hak, disebutkan hak agar lebih umum sifatnya. Karena kalau dain mungkin hanya berkait dengan uang, dinar atau dirham dan sejenisnya. Tapi kalau hak lebih luas dari itu. Allati al-bayyina ala miqdaraha wa sifatiha, yang penjelasan tentang ukurannya, miqdar seberapanya, wa sifatiha, dan sifat-sifatnya, gambarannya, apakah kasrah atau qillah, sedikit atau banyaknya, wa ta'jilin au ta'jil, apakah disegerakan atau ditunda, itu sifat-sifatnya. Anna qawlahu huwal maqbul, maka ucapan orang tadilah yang diterima, ucapan yang dia terkena beban hak tadi. Duna qawli man lahul haq, bukan orang yang punya hak. Saya yang punya hak, kemudian dipinjam oleh dia, diambil, kemudian orang itu menuliskan, mengimlakan, saya telah meminjam begini. Kalau terjadi pertikaian, saya mengaku saya yang punya harta, bahwa kamu mengambil 1 juta, kamu menyatakan tidak, saya mengambil hanya sekian, meminjam hanya sekian, maka yang diterima adalah ucapan orang yang alaihi haq, yang sudah diikrarkan sebelumnya
yang sudah dituliskan sebelumnya. Mengapa? Li'annahu ta'ala lam yanhahu an bakhsil haqqi alladhi alaih. Karena yang Allah larang untuk jangan curang, yang Allah larang agar menjelaskan dengan jelas tanpa yang ada yang disembunyikan, itu yang alaihi dain, yang alaihil haq, yang terkena beban hutang. Itu yang dikatakan oleh Allah, wala yabkhas, jangan bakhs, jangan curang. Illa anna qawlahu maqbulun ala ma yaquluhu min miqdaril haqqi wa sifatihi. Maka ucapan dia diterima atas apa yang telah dia ucapkan, apakah tentang ukurannya atau tentang sifat-sifatnya. Kalau ukurannya emas misalnya 100 gram atau perak 200 gram atau sifatihi, sifatnya. Waktu itu saya meminjam barang ini dalam keadaan sudah rusak memang. Sudah begini, itu sifat namanya. As-sadis ashar. Yang ke-16. Annahu yuhram ala man alaihi haqqun minal huquq an yabkhas wa yanqus syai'an min miqdarihi. Haram bagi orang yang atasnya hak, berarti orang yang berhutang, yang dia terkena beban hak dari hak-hak saudaranya, maka dilarang untuk yabkhas, untuk curang, atau yanqus syai'an min miqdarihi, atau mengurangi sedikit dari ukurannya. Tidak boleh. 100 gram ya 100 gram. Kalau dalam keadaan baik, kembalikan dalam keadaan baik. Jangan dikurangi. Dikembalikan motornya, sudah nggak ada spionnya, sudah nggak ada ininya, sudah nggak ada itunya. Nggak bisa. Kembalikan seperti semula. Nah. Au tibihi wa husnihi, atau keadaan thayyib, hasan, masih dalam keadaan bagus, masih dalam keadaan baik, maka kembalikan dalam keadaan baik. Au ajalihi, atau waktu-waktunya. Kalau bilang sebulan ya sebulan, jangan mundur. Kalau bilang 2 bulan, 2 bulan. Kalau dia sudah janji sebulan kemudian mundur, berarti dia yabkhas, curang. Si pemilik hak berhak menuntut saat itu dan berkata, kamu sudah janji sebulan, nggak bisa mundur, bayar sekarang. Kalau nggak aku laporkan kepada pihak yang berwajib. Ini tidak boleh bukhs, kecuali kalau kemudian dia minta udzur dan si pemilik hak ridho, ya silahkan. Tetapi pemilik hak punya hak. Kalau dia tidak mau memundurkan dan tidak ridho, maka harus dibayar. Bagaimanapun juga. Apakah dia harus menjual barang-barang miliknya? Terserah. Au ghairi dzalika min tawabi'ihi wa lawahiqihi, dan lain-lainnya yang berkait dengannya. Tawabi' yang ikut, lawahiq yang berkait. Yang ke-17. Anna man la yaqdir ala imla'il haqq li sigharihi aw safahihi aw kharsihi aw nahwi dhalik fa innahu yanubu waliyuhu manabahu. Barang siapa yang tidak bisa mengimlakkan, tidak bisa mengimlakkan hak yang dia pinjam, yang dia ambil, li sigharihi, mungkin karena kecilnya, anak kecil, aw safahihi, atau dia safih, agak bodoh, atau kelainan, keterbelakangan mental, au kharsihi, atau bisu, nggak bisa ngomong, maka yanubu waliyuhu manabahu, maka diwakili oleh walinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat tadi,
Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil man waliyuhu. Falyumlil waliyuhu. Hendaklah yang mengimlakkan walinya. Pertanyaannya sekarang, apa boleh anak kecil pinjam? Atau apa boleh orang yang safih mengadakan transaksi pinjam meminjam? Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaitannya dengan walinya juga. Misalnya si anak ini yatim, dalam keadaan dia membutuhkan ini dan itu, makannya, pakaian dan sebagainya. Kemudian pinjam pada orang lain, maka walinya yang meminjamkan. Ini anak butuh begini-begini, antum pinjamkan kepadanya, nanti akan diganti kalau dia sudah begini-begini. Boleh. Tetapi yang mengimlakkan adalah walinya, walaupun namanya nama si anak tadi, bahwa anak ini si fulan ibni fulan meminjam sekian juta dalam waktu sekian tahun, dan kalau dia sudah begini maka akan dibayar. Catat. Man yumli walinya, wal yumlil waliyuhu bil adl. Hendaklah diimlakkan oleh walinya dengan adil. Fil imla'i wal iqrar, dalam mengimlakkan dan menetapkan. As-samin asyar, yang ke-18. Karena ada kalimat bil adl, maka kita dapatkan faedah pula yang ke-18. Annahu yalzamul wali minal adli. Wajib bagi sang wali bersyarat atau wajib keadaannya adil. Wajib keadaan wali ini dalam keadaan adil. Adil itu artinya orang yang bijak, sehat akalnya, orang yang jujur, tidak fasik, bukan pendusta, bukan orang yang jelek, tidak. Ay ma yalzaman alaihi al-haqqu min al-adl, artinya dia harus adil dan harus menuliskan, mengimlakan dengan adil pula. Wa adamul bukhs, dan tidak curang. Karena Allah berfirman, falyumlil waliyuhu bil adli. Baik. Yang ke-19, berarti yashtarit adalatul wali. Apakah sama dengan yang ke-18? Tidak. Yang ke-18 itu hendaklah walinya menyampaikan dengan jujur. Anak ini si fulan ibni fulan telah meminjam sekian-kian dalam waktu sekian. Dengan jujur. Tapi yang ke-19 itu, bahwa hendaklah walinya adalah wali yang memiliki sifat adil, artinya syarat kewalian. Misalnya anak ini memiliki sekian famili, paman-pamannya, tetapi di antara pamannya ini ada yang begini, Assalamualaikum ya, orang-orang yang jelek, terkenal pendusta, terkenal dia fasik, terkenal, itu nggak boleh jadi wali anak tadi dalam transaksinya. Dipilih di antara mereka yang adil, yang jujur, yang terkenal orang itu bukan pendusta, terkenal kejujurannya. Berarti yashtarit adalatul wali, disyaratkan wali harus adil. Li'anna al-imla' bil adil al-madhkur la yakunu min fasik. Karena mengimlakkan dengan adil itu tidak mungkin kecuali oleh orang yang jujur terpercaya. Tidak mungkin dari orang fasik. Al-Ishrun, yang ke-20. Thubutul wilayah fil amwal. Faedah ke-20, tetapnya di dalam syariat, dalam muamalah ditetapkan adanya wali. Baik,
anak kecil kalau dia berbuat begini dan begitu tidak dosa. Dia masih kecil. Belum terkena taklif. Tetapi kalau merusak milik orang lain, maka dia terkena beban untuk membayarkan tebusannya. Mecahkan kaca, ganti. Loh bagaimana dia masih kecil? Kan gak sengaja. Ya itunya dimaafkan. Tapi kacanya harus diganti. Oleh siapa? Oleh walinya. Sehingga kita dapatkan faedah yang nomor 20 ini. Bahwa wali berlaku. Wali berlaku di dalam muamalah. Bagi mereka-mereka yang masih kecil atau majnun atau gila atau orang yang dalam keadaan keterbelakangan mental misalnya. Subut al-wilayah fil amwal. Kalau anak yatim ditinggal bapaknya, sudah nggak ada ibunya, dalam keadaan memiliki harta waris yang kaya raya. Baik. Anak kecil, masih umur 5 tahun. Kemudian kamu bilang kepadanya, ini saya punya barang bagus, harganya mahal, 100 juta. Mau nggak? Mau. Tulis di sini, tanda tangan di sini. Udah dapat 100 juta dia. Boleh? La yajuz. Tidak boleh. Karena dia masih kecil. Masih safih. Maka tidak sah. Harus walinya. Sebentar. Walinya. Jangan. Harga 1 juta dijual 100 juta. Itu namanya penipuan terhadap anak ini. Ini barakallahu fikum. Sehingga kita mendapatkan faedah penting. Yang umum sifatnya bukan hanya dalam hutang piutang. Dalam seluruh muamalah. Bahwa orang-orang yang tidak sah untuk bertransaksi, maka diwakilkan oleh wali-wali mereka. Yang ke-21. Annal haqqa yakunu 'ala as-saghiri was-safihi wal-majnuni wad-dha'if la 'ala waliyihim. Tetapi hak yang tadi dipinjam terbebani atas siapa? Bukan atas walinya. Wali cuma mengimlakkan. Wali cuma membantu menyampaikan. Adapun haknya tetap terbebani atas anak kecil tadi, atau orang yang safih tadi, atau orang gila tadi, atau orang yang lemah tadi. La ala waliyim. Bebannya terkena pada mereka, tidak terkena pada wali. Wali hanya mewakili dalam mengimlakkan. Baik. Yang kedua, 22. Thaniul 20. Anna iqrar as-saghir was-safi wal-majnun wal-ma'tu wa nahmuhum wa tasarrufuhum ghairu sahih. Maka pelajaran berikutnya yang ke-21 adalah bahwa ikrarnya anak kecil, orang yang bodoh, dungu atau majnun atau orang yang ma'tu. Ma'tu adalah orang yang naqisu aqlin, orang yang kurang akalnya tapi tidak gila. Tasarrufuhum ghairu sahih. Tasarrufnya mereka tidak sah. Transaksinya mereka tidak sah. Jual beli tidak sah. Sewa menyewa tidak sah. Hutang piutang tidak sah. Semuanya enggak sah. Mengapa? Karena Allah sudah menyatakan walinya yang mengimlakkan, walinya yang menggantikan. Lianna Allah ja'ala al-imla'a liwaliyihim. Karena Allah jadikan imla' adalah kepada walinya. Yang mengimlakkan adalah walinya. Artinya ikrarnya anak kecil tadi enggak diterima. Iya, nih saya jual, ambil. Nih uangnya, dia masuk ambil emasnya, kasihkan ke orang tadi. Nggak bisa, nggak sah. Sehingga tidak berlaku kalau ada orang yang membujuk anak kecil untuk mendapatkan keuntungan, nggak bisa.
harus walinya. Qala walam yaj'al lahum minhu syai'an lutfan bihim wa rahmatan. Dan Allah tidak menjadikan bagi mereka ini, orang-orang yang lemah atau anak kecil atau orang gila, tidak dibebankan untuk bertransaksi seperti itu. Lutfan bihim, karena kasih sayang Allah pada mereka. Wa rahmah, dan karena rahmat pada mereka. Khaufan min itlafi amwalihim, karena khawatir akan hilang harta mereka. Ditipu sana, ditipu sini, karena anak kecil, kaya raya. Kemudian dibujuk oleh orang-orang. Yang ini mengambil yang ini yang mengambil yang itu. Semuanya dengan iya, setuju, tanda tangan. La yajuz, ya, tidak boleh. As-salis wal 20, yang ke-23. Sihhatu tasarrufil wali fi mali man dzukir. Yang ke-23, sahnya transaksi seorang wali terhadap harta orang yang disebutkan tadi. Sahnya transaksi wali terhadap orang yang di bawahnya, yang sudah dzukir tadi, sudah disebut. As-safi, as-saghir, wal majnun, wal ma'tu. Orang yang anak kecil, orang gila. Kadang-kadang orang gila memiliki. Misalnya orang ini kaya raya kemudian gila, maka hartanya tetap milik dia, walaupun dia sudah gila. Terus bagaimana tasarrufnya, transaksinya? Walinya yang mengaturnya untuk kepentingan orang majnun ini, jangan untuk orang lain. Misalnya dipakai untuk memasukkannya ke tempat rumah sakit jiwa, dipakai untuk pengobatannya, dipakai untuk ini, untuk itu, untuk kepentingan makan dan minumnya ila akhir. Atau anak kecil, maka tasarrufnya wali pada mali man dzukir, pada harta orang-orang yang disebut tadi, yang memiliki kelemahan-kelemahan tadi, sah. Ar-rabi' wal 20, yang ke-24. Sudah sebutkan syaratnya tadi ya, walinya al-adalah. Al-adalah. Kalau walinya dikenal tidak adil, na'udzubillah, penipu, pendusta dan sebagainya, maka kewaliannya diserahkan pada orang lain. Kalau tidak ada, kepada penguasa. Rabi' wal 20, yang ke-24, fihi masyru'iyyatu kaunil insan yata'allam al-umur allati yatawassaq biha al-mutadayinun. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, dari sini pula kita mendapatkan faedah disyariatkannya bagi manusia untuk belajar tentang perkara-perkara yang membawa kepada tawsiq al-mutadayinun. Tawsiq itu kepastian atau kekokohan urusan transaksi hutang piutang. Harus belajar. Baik. Allah memerintahkan untuk menulis, Allah memerintahkan untuk ada saksi, Allah perintahkan begini. Harus belajar. Sehingga ketika terjadi hutang piutang dia tahu mana buktinya, siapa saksinya, tulis di atas kertas, kasih materai, bersegel, tanda tangan kamu di sini, tanda tangan kamu di situ, saksi tulis juga di sini, tanda tanganmu. Harus ngerti yang kayak gini, harus dipelajari. Kullu wahidin min sahibihi, masing-masing dari saudaranya. Artinya apakah yang berhutang atau yang dihutangi? Li'anna al-maqsud min dhalika at-tawassuq wal 'adl. Karena yang dimaksud dari perintah-perintah Allah tadi adalah at-tawassuq, untuk terjadi kepercayaan. Wal 'adl, keadilan.
Wa ma la yatimul masyru' illa bihi fa huwa masyru'. Dan apa yang tidak sempurna, sesuatu yang disyariatkan kecuali dengannya, maka perkara itu juga disyariatkan. Ma la yatimmu bihil wajib fa huwa wajib. Kalau sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu juga wajib. Kalau tidak sempurna salat kecuali dengan taharah, maka wajib bertaharah. Tidak sempurna salat kecuali dengan Al-Fatihah, maka harus belajar Al-Fatihah. Kalau tidak sempurna satu keadilan dalam jual beli, dan tidak terjadi pula, tidak sempurna pula satu kesiqahan dalam jual beli, kecuali dengan mencatat, kecuali dengan saksi, kecuali dengan ikrar yang jujur, maka itu semua ikut wajib. Siapa yang tidak tahu, maka dia juga wajib tahu, wajib mempelajari. Itu maksudnya, wajib mempelajarinya. Berarti harus belajar tentang muamalah, bagaimana syarat jual beli, bagaimana syarat hutang piutang, bagaimana syarat sewa menyewa, bagaimana yang syar'i, bagaimana yang tidak syar'i, ila akhirih. Wal khamis wal 20, yang ke-25. Anna ta'allum al-kitabah masyru'un. Masih berkait dengan kaidah tadi, ma la yatimmu bihil wajib fa huwa wajib. Tidak akan sempurna sesuatu yang wajib tanpa sesuatu, maka sesuatu itu ikut wajib. Berarti diperintahkan pula untuk mempelajari tulis menulis. Jangan dikira belajar tulis menulis itu tidak syar'i. Syar'i. Apa dalilnya? Belajar tulis menulis itu syar'i. Karena Allah katakan idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Karena Allah katakan jika kalian berutang piutang dalam batas waktu yang ditentukan, maka tulislah. Bagaimana kita mempraktekkan perintah ini kalau kita tidak bisa nulis? Sehingga disuruh pula kita belajar menulis. Jangan menganggap tidak ada dalilnya belajar tulis menulis. Ada dalilnya. Walhamdulillah. Masyru'. Bal huwa fardun 'alal kifayah. Bahkan hukumnya fardu kifayah. Karena masyru' disyariatkan, itu masih ada dua kemungkinan. Bisa disyariatkan secara wajib, bisa disyariatkan secara anjuran. Maka di sini wajib tapi alal kifayah. Kalau ada yang bisa di tengah-tengah kaum muslimin, walhamdulillah. Tapi kalau nggak ada yang bisa, dosa semua. Kalian tahu ayat Allah Subhanahu wa taala yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh membaca. Dan Allah katakan dalam ayat yang paling panjang ini, faktubuh, tulislah. Berarti membaca dan menulis adalah sesuatu yang disyariatkan. Masa tidak ada yang mempelajari? Fardu kifayah. Lianna Allah amara bi kitabatid duyun wa ghairiha. Karena Allah menyuruh untuk menulis hutang piutang dan juga yang lainnya. Wala yahsul dzalika illa bita'allum, dan enggak akan bisa diwujudkan perintah ini kecuali dengan belajar cara menulis. As-sadis wal 20, yang ke-26. Annahu ma'murun bil ishhadi 'ala al-'uqud. Kita dapatkan pula pelajaran yang ke-26, bahwasanya kita diperintahkan untuk mempersaksikan akad-akad. Akad jual beli, akad sewa menyewa, akad hutang piutang, akad nikah. Nah, termasuk uqud akad nikah. Tetapi akad nikah lebih tegas lagi karena sangat jelas hadisnya secara khusus. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi. Harus ada saksi. Ternyata di sini ma'murun bil ishhadi 'ala al-'uqud. Ternyata umum, bukan hanya pada akad nikah. Bahwasanya disyariatkan untuk dipersaksikan dalam semua
akad-akad. Wa dzalika ala wajhin nadab, tetapi sifatnya anjuran. Tidak seperti nikah. Kalau nikah syarat. Harus. Lianna al-maqsud min dalikal irsyad ila ma yahfazul huquq. Karena yang dimaksud adalah pengarahan, bimbingan agar hak-hak manusia terjaga. Hak orang tadi terjaga. Jangan sampai terlalaikan karena enggak ada saksi. Fahuwa aidun li maslahatil mukallafin. Maka ini kembalinya kepada maslahat para mukallaf itu sendiri. Kembalinya kepada para hamba itu sendiri. Agar haknya terjaga, harus ada saksi. Na'am in kana al-mutasarrif waliyu yatimin aw waqfin wa nahwi dhalik. Kecuali, na'am, kalau yang bertransaksi itu adalah wali anak yatim atau wakil dari wakaf, maka bukan anjuran. Harus ada saksi. Yajib hifdhuhu, karena wajib dipelihara harta wakaf dan wajib dipelihara harta anak yatim. Maka ta'ayyana, menjadi muta'ayyin, menjadi fardu ain, an yakunul ishhad alladhi bihi yuhfadhul haq wajiban. Maka menjadi ta'ayyun atau muta'ayyin, menjadi tertentu sudah wajib baginya untuk mempersaksikan. Bisa dibayangkan kalau orang tadi bertasarruf dengan harta wakaf, tidak ada saksi, bagaimana kira-kira? Apa yang terjadi? Ya. Nggak ada yang tahu sedunia. Dia bongkar uang yang ada di masjid. Ya. Dia pakai ini, dia pakai itu. Enggak, saya cuma pinjam. Pinjam sama siapa? Dan nanti saya akan kembalikan. Siapa saksinya? Yang kamu pinjam berapa? Nggak bisa. Ya. Wajib ada saksi. Apa yang kamu lakukan terhadap harta tersebut? Ini barakallahu fikum yang sering terjadi adalah dia meminjam sesuatu bukan pada manusia, pada dirinya sendiri. Ketika dia menjaga amanah, dia jaga amanah orang lain. Saya pinjam dulu tanpa ada saksi, tanpa ada yang mengatakan iya atau tidak. Berapa boleh, berapa tidak boleh, tidak ada. Dia sendiri yang minjem, dia sendiri yang menentukan berapa, dia sendiri yang mengatur tanggalnya, dia yang mendengar sendiri, tidak ada orang lain. Padahal yajuz, ini tidak diperbolehkan. Dan ini penyebab banyaknya pengkhianatan, biasanya diawali dengan pinjam dulu tanpa ada saksi. Nanti juga saya ganti. Tidak bisa demikian. Kalau itu harta anak yatim atau harta wakaf, maka ta'ayyana, kata Syekh Sa'di, sudah muta'ayyin baginya untuk dipersaksikan agar terjaga hak yang wajib. Ilahul naktafi, berarti sampai ke 26. Kita lanjutkan insyaallah yang ke 27 biidznillah taala sampai ke 49 insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka